Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah kewirausahaan dengan tema rencana bisnis. Rencana bisnis ini sangat penting sekali bagi perusahaan, terutama untuk mengajukan dana ke bank atau investor. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini adalah agar kita mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Ya, artinya nanti kalian juga menjadikan sebagai tugas UTS kalian nanti untuk membahas tentang rencana bisnis yang akan kalian lakukan. Dalam membuat rencana bisnis, ada beberapa pertimbangan pembuat rencana bisnis. Yang pertama adalah risiko bisnis. Yang mana risiko ini adalah risiko-risiko yang akan terjadi atau yang kemungkinan terjadi dalam bisnis kalian. Yang kedua adalah kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Berarti kalian juga menganalisis bagaimana proses dalam usaha kalian, bagaimana proses dalam melakukan transaksi dengan konsumen. Itu nanti dijelaskan dalam rencana bisnis. Yang ketiga adalah membaca rencana bisnis. Berarti kalian harus mengetahui alur nanti dari usaha kalian yang akan dilakukan. Yang keempat adalah langkah awal menjadi wirausaha. Jadi ketika kalian menjadi wirausaha, nanti ada beberapa pilihan, nanti sampai implementasikan dari ide kalian ataupun dengan cara ikut franchise usaha lain. Selanjutnya adalah alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Artinya kebutuhan-kebutuhan apa yang mendukung dalam usaha kalian. Mungkin alat-alat, karyawan, dan lain-lainnya. Nah, ini ada perbedaan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Ini akan kita lihat, itu dilihat dari beberapa karakter. Pertama adalah dimensi, yaitu rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Business plan atau business planning. Ini nanti bisa dilihat dari waktu, kompleksitas, struktur, dan jangka waktu yang ada. Dalam rencana bisnis, itu waktunya adalah pembentukan organisasi baru, organisasi produk, ataupun jasa. Sedangkan dalam perencanaan bisnis itu adalah mengembangkan organisasi produk ataupun jasa yang dimiliki. Ini masih awal, ini adalah sudah mulai berjalan. Nah, dalam sifatnya, rencana bisnis ini berbentuk sangat sederhana, hanya poin-poinnya saja, sedangkan perencanaan bisnis ini adalah nanti lebih kompleks dari hal yang ada yang lebih holistik, arti hubungan-hubungan antara variabel atau faktor-faktor yang mendukung bisnis yang ada. Dalam strukturnya, rencana bisnis ini fokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan sebagai sumber finansial dalam usaha. Sedangkan dalam perencanaan bisnis, ini nanti akan membahas menyeluruh, menyangkut pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi yang ada. Nanti ada job deskripsinya. Sedangkan dalam jangka waktu yang ada, untuk rencana bisnis itu adalah sekitar 3 sampai 7 tahun. Berarti ini jangkanya pendek. Sedangkan dalam rangka perencanaan bisnis ini jangka waktunya sangat panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Biasanya para investor dalam melakukan usaha bisnis, ketika kalian ingin melakukan join bisnis dengan orang, investor, bank, dan lain-lain, biasanya yang digunakan adalah perencanaan bisnis. Karena rencana bisnis yang ada atau perencanaan bisnis yang ada ini bisa memprediksi kebutuhan dan keadaan perusahaan yang akan datang. Nah, ini kita memulai bisnis ada beberapa arti, yaitu memulai bisnis itu ada 2, yaitu ya mulai main thing to do.
apa yang akan kamu lakukan. Contohnya, apakah itu akan menjadi usahamu, itu akan menjadi usaha yang mengikuti orang lain, misalkan franchise, kalian ingin mendirikan nasi Padang atau produk-produk lain, bakso Solo dan lain-lainnya, atau memang itu usaha yang muncul dari ide bisnis kalian. Yang kedua adalah segera melakukan transaksi atau kegiatan dalam bisnis itu. Apakah bisnis itu akan menciptakan sebuah produk ataupun bisnis itu akan menciptakan sebuah layanan. Nah, itu harus cepat kalian lakukan. Nah, apa sih rencana bisnis itu? Pada umumnya, rencana bisnis adalah sebuah dokumen tertulis yang terinci seluk-beluk usaha kalian. Kalau tadi saya terangkan bahwa usaha dalam bisnis plan itu dokumennya tidak terlalu komplit. Cuma poin-poinnya saja yang mana menunjukkan usaha kalian itu nanti bisa berjalan atau bisa dimulai. Bisnis plan ini mencakup informasi sesatu saat ini dan kebutuhan mendatang dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Artinya, bisnis plan ini itu antara saat ini dengan masa yang akan datang. Ya, poinnya di sini. Berarti saat ini bagaimana kondisi perusahaan sampean atau bagaimana kondisi sampean saat ini dan apa yang sampean harapkan untuk masa depan kalian. Nah, dari situ nanti ada perencanaan bisnis yang ada. Ini ya. Nanti proses kewirausahaan ini ada tim, ada peluang, ada sumber daya, ini sangat berkaitan semuanya untuk menjadi atau memprediksi sebuah perusahaan yang ada. Nanti tim ini adalah kinerja dari orang yang ada, mulai dari direktur, pegawai, dan lain-lainnya. Sumber daya ini bisa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Ini adalah peluang pasar yang ada. Seberapa besar peluang yang ada untuk bisnis kalian. Rencana bisnis itu situasional. Rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Karena apa? Karena kondisi yang ada. Berarti seorang pebisnis atau entrepreneur itu harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet. Artinya di sini, seseorang untuk menjadi sebuah entrepreneur atau pengusaha harus bisa mampu membaca peluang-peluang yang ada. Nanti peluang-peluang untuk memasuki peluang yang ada, bagaimana cara memasuki peluang yang ada, bagaimana memanfaatkan peluang yang ada, disitulah. Karena apa? Karena dalam sebuah perekonomian itu sangat cepat berubah. Tambah lagi saat ini seperti COVID dan lain-lainnya, ini adalah ke era teknologi yang lain itu. Itu adalah perubahan yang sangat signifikan dan cepat. Ini ya. Rencana bisnis yang baik dalam pembuatannya itu harus singkat dan padat, tidak perlu bertele-tele. Artinya apa? Apa yang kalian butuhkan itu sampai tulis sesuai dengan keadaan yang ada. Yang kedua adalah terorganisasi, rapi dengan penampilan yang menarik. Artinya dalam menyusun kalimat itu menimbulkan ketertarikan investor atau pihak bank yang ingin kalian ajukan sebagai kolaborasi atau bekerja sama untuk mendukung keuangan usaha kalian. Rencana yang dijanjikan, artinya di situ rencana apa sih yang dijanjikan dan ini harus logis dan masuk akal. Hindari melebih-lebihkan proyeksi yang ada karena apa? Karena biasanya seseorang itu akan melihat pekerjaan itu secara logis yang kiranya mampu dicapai oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah kemungkinan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Artinya, dalam sebuah bisnis itu terdapat risiko-risiko yang signifikan. Apa saja yang terjadi? Mungkin karena ada ancaman dari pasar, adanya peluang usaha baru yang hampir sama dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tim terpercaya dan efektif. Hati
sebuah tim itu kalau tidak bisa saling mempercayai atau tidak bisa saling memahami, maka akan sulit untuk berjalan sama-sama. Yang selanjutnya adalah target pasar, pasar mana yang menjadi target, menjadi peluang, dan realitas spesifik. Berarti bisa diterima logika, bisa diterima kemungkinan-kemungkinan yang ada. Hal yang mendasar dalam berusaha itu adalah awali dengan ide bisnis. Nah, ide bisnis sebagai jawaban kalian, artinya kebutuhan atau fenomena atau masalah yang ada di masyarakat itu akan menjadi sebuah ide bisnis kalian. Nah, itulah yang kalian pelajari beberapa minggu yang lalu. Anda adalah orang yang tepat, artinya adalah Anda adalah orang yang benar-benar bisa membaca peluang dan menjadi wirausaha yang mampu mengisi peluang yang ada. Cara menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan yang sampai peroleh itu bagaimana? Apakah dengan menggunakan jasa yang kalian berikan atau produk yang sampai berikan atau dengan cara lain yang lebih mendukung seperti franchise dan lain-lain. Selanjutnya adalah siapa pembeli produk Anda itu harus tahu. Artinya target pasar yang digunakan dalam usaha kalian itu siapa saja. Misalkan kalau penjual bakso itu nanti mungkin dengan harga yang murah 5.000 untuk mahasiswa dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dana untuk memulai bisnis. Nah, bagaimana dana yang diperoleh untuk memulai bisnis? Karena mau nggak mau, ketika kalian memulai sebuah bisnis, itu adalah kalian membutuhkan sebuah dana. Nah, dana itu bagaimana? Apakah kalian pinjam ke bank atau kalian join riset dengan investor untuk mendukung usaha kalian? Nah, ini ada beberapa konsep utama rencana bisnis ya. Yang pertama adalah konsep bisnis, yaitu bisnis yang kalian itu nanti termasuk bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk jasa, dan cara mensukseskan bisnis ada. Bagaimana konsep yang kalian bangun dalam bisnis kalian. Nanti konsepnya nanti apakah kalian akan join riset, join kolaborasi dalam pemasaran, atau join usaha, franchise, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pasar. Pasar ini sangat penting karena apa? Dalam sebuah usaha, pasar ini menjadi poin yang pertama. Karena kalau kita usaha tidak ada pasar, nggak ada konsumen, ya mungkin nggak akan laku. Nah, konsumen itu ada beberapa, ada konsumen potensial, yaitu konsumen yang berniat dan akan melakukan pembelian. Alasan pembeliannya bagaimana, kondisi persaingannya bagaimana, kalian melihat di sekitar tempat kalian, apakah ada produk lain yang mampu menjadi pesaing kalian, posisi dalam persaingannya kalian bagaimana, ada di atas atau di bawah, atau sebagai pendatang baru, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah rencana keuangan. Estimasi pendapatan, analisis break even. Artinya apa di sini? Nanti ketika sampean usaha, nanti kira-kira berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi uang kalian akan kembali kepada modal. Selanjutnya sisanya adalah hasil atau keuntungan yang akan kalian peroleh. Komponen-komponen rencana bisnis. Nanti yang kalian buat untuk UTS ini ya, ada beberapa komponen bisnis. Kalau di sini ada 7 komponen. Jadi nanti tugas UTS-nya adalah 7 komponen bisnis yang ada. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Di sini adalah bagaimana konsep bisnis kalian yang akan dibuat, terus misi perusahaan atau bisnis yang kalian buat, produk jasa yang apa saja yang kalian buat, termasuk nanti persaingannya bagaimana, tentang produk kalian, target dan ukuran pasarnya bagaimana, pasar besar atau pasar ceruk-ceruk, pasar kecil yang masih bisa untuk dimasuki peluang-peluang yang ada, strategi permasalahannya bagaimana, tim manajemen bagaimana, dan keuangannya bagaimana. Nah, ini adalah yang pertama kali dibuat untuk bisnis plan, yaitu ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah gambaran perusahaan atau usaha kalian. Di sini kalian akan mengidentifikasi perusahaan, nama perusahaan apa, lokasi apa, badan hukumnya apa, entah itu badan hukum PT, CV, atau firma, dan lain-lainnya, visi dan misi perusahaan Anda, usaha Anda, terus bagaimana sekilas tentang produk Anda.
perkembangan sampai saat ini, status hukum pemilikan, dan lainnya. Artinya ini adalah gambaran usaha kalian. Kalau kalian itu usahanya tidak terlalu besar seperti perusahaan ini, mungkin usahanya cukup dengan makanan ringan atau lainnya, itu cukup dengan PIRT. Nomor 3 adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran dan pertumbuhan industri atau perusahaan kalian, gambaran pasarnya bagaimana atau kondisi pasarnya berubah kayak konflik kayak seperti ini ya, ini pasarnya berubah ini. Artinya peluang-peluang yang ada itu harus diisi dengan yang lainnya, yang sekiranya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ukuran dan tren bagaimana, peluang target bagaimana, target pasar itu di mana, atau kalian tetap pakai pasarnya yang tadi atau pindah, dan karakter pasar. Nah, karakter pasar ini sangat penting sekali, harus dipahami seorang bisnis. Karena mau nggak mau, seorang pebisnis itu orientasinya adalah kepada pasar atau konsumen yang ada. Yang nomor 4 adalah analisis persaingan. Nah, persaingan ini sangat penting sekali ya. Nanti posisi persaingannya siapa dalam usaha kalian itu harus kalian tahu. Posisi dalam persaingan itu kalian harus tahu bagaimana, ini biasanya analisis SWOT. Apakah kalian dalam kondisi yang kuat atau lemah, ada peluang lagi yang lain, atau banyak ancaman pesaing-pesaing yang ada. Yang ketiga adalah distribusi pangsa pasar. Berarti bagaimana cara kalian untuk memenuhi kebutuhan pasar. Distribusinya bagaimana, terus bagaimana proses yang akan dilakukan dengan usaha yang lainnya. Nah, terus yang terakhir adalah kelebihan dibanding pesaing. Nanti kalian harus tahu apa sih keunggulan atau nilai yang diberikan kalian untuk konsumen dibanding dengan usaha atau pesaing lainnya. Karena seorang konsumen itu akan melihat bagaimana pesaing yang ada atau melihat keuntungan-keuntungan yang didapat ketika melakukan pembelian pada produsen. Nah, yang nomor 5 adalah rencana desain dan pengembangan. Setelah usaha yang ada, nanti kalian akan melihat bagaimana tujuan usaha jangka panjang. Tadi ya, berarti bagaimana kelanjutan usaha bisnis yang kalian lakukan atau ide-ide bisnis yang ada itu nanti ke waktu panjangnya itu bagaimana. Nah, untuk mencapai waktu jangka yang panjang, artinya ke depannya nanti itu diperlukan sebuah strategi. Nah, strategi itu nanti masuknya ke dalam SWOT tadi itu. Sedangkan sasaran-sasaran dan jawaban pencapaian ini akan menjadi sebuah evaluasi risiko yang ada. Berarti secara umum kalian bisa melihat bahwa apa sih sasaran-sasaran dan jadwal yang ada, risiko yang terjadi, dan lain-lainnya. Itu akan menjadi sebuah masukan dalam perencanaan, desain, dan pengembangan usaha kalian. Nah, nomor 6 adalah rencana operasi dan manajerial. Ini jika kalian dalam usaha besar, paling tidak kalian itu sudah mempunyai anggota pegawai untuk mendukung usaha kalian. Di sini ya. Yang nomor 7 adalah analisis rencana keuangan. Ini jelas sekali proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal, penggunaan asumsi yang digunakan, itu apa saja dalam proses bisnis yang akan kalian lakukan. Dan ini adalah analisis back event. Artinya ke kapan atau berapa minggu atau berapa bulan usaha kalian nanti akan kembali modalnya, dan setelah itu akan menjabatkan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, selanjutnya NPV ini juga perlu bagaimana nilai future yang akan datang tentang usaha kalian tersebut. Ya, ini kalau kalian benar-benar ingin menampilkan rencana bisnis yang baik, paling tidak menampilkan penampilan rapi dan menarik, panjang halaman 10 sampai 20 halaman, halaman muka dan judul, ringkas, daftar isi. Nah, ini adalah rencana bisnis yang baik. Jadi tidak terlalu berbelit-belit, jelas, singkat, rapi. Biasanya ini adalah untuk meminjam uang di bank. Kalau join investor itu tadi ya, berarti bisnis plan yang
lebih panjang, yang lebih detail dan lain-lainnya. Ini ada sekejar business plan. Silakan business plan yang dibuat ini untuk tugas UTS dari kalian. Hati bisnis, ide bisnis, permasalahan kemarin, kalian membuat rencana bisnis yang baik sesuai dengan yang ada di sini, yang saya terangkan hari ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.